لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة: المصطفى والمرتضى وابنيهما والفاطمة. لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة: المصطفى والمرتضى وابنيهما والفاطمة. لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة: الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. صدق الله العلي العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله. السلام عليك يا رسول الله. أحسن الله لك العزاء في ولدك الحسين. السلام عليك يا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. أحسن الله لك العزاء في ولدك الحسين. السلام عليك يا مولاتي يا فاطمة. أحسن الله لك العزاء في ولدك الحسين. السلام عليك يا أبا محمد الإمام الحسن بن علي عليه السلام. أحسن الله لك العزاء في أخيك الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم منا جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. sama-sama. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. sekali lagi. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى
نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلوات اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأريار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأحيار عدد نعم الله وإفضاله. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. Kita berharap semua salam kita mulai dari awal Muharram di majelis-majelis azza seperti ini, salam kita kepada Rasulullah, salam kita kepada Amirul Mukminin, salam kita kepada Sayyidat Nisa'il Alamin, salam kita kepada A'immatul Ma'sumin Al-Imam Al-Hasan wa khususan Imam Al-Husain wa auladit tis'atil ma'sumin min dzurriyyatil Husain dan ashabil Husain, auladil Husain. Kita berharap salam ini mewakili orang-orang tua kita yang masih belum sempat hadir di masa hidupnya. Kita mewakili mereka semua dan kita meyakini bahwa arwah mereka di alam sana senang dengan kehadiran amalan yang kita kirimkan, dan kita berharap para maksumin pun mendatangi kubur-kubur mereka, menggembirakan ahli kubur, menjadikan kita akan mendapatkan ampunan yang besar di hari kiamat. Puncak ampunan sampai hari kiamat adalah kalau kita bisa menggembirakan ahli kubur, mengayakan orang fakir, mengenyangkan orang lapar. Hampir semua doa-doa dalam Ahlul Bait isinya tangisan, dan semua sepakat ketika orang membaca Al-Quran, hatta dalam sholat diperbolehkan menangis. Ada ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka yang tidak menangisi. Yang menangisi dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menangisi saat dia membaca Al-Quran, Allah ampuni dosanya. Tetesan air mata yang menetes karena takut kepada Allah, karena membaca ayat Al-Quran, terlebih ketika kita mendengarkan cerita manusia-manusia Al-Quran, apa yang menimpa mereka, apa yang terjadi pada diri mereka. Kalau sampai kita tidak menangis, bahkan ada anjuran mengajak orang menangis. Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam di dalam surat An-Najm, surat ke-53 ayat 59 dan 60. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Afa min hadzal hadisi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun. Apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini? Kagum dengan mukjizat Al-Quran, dengan berbagai macam peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam Al-Quran, dan berbagai macam kehebatan-kehebatan Al-Quran. Dan banyak orang-orang yang hanya bangga kemudian tertawa dengan kehebatan Al-Quran, tapi dia tidak menangis. Sampai Rasulullah berkali-kali, kalau kalian tahu apa yang aku tahu, kalian akan lebih banyak menangis daripada tertawa.
Apakah kalian heran terhadap pemberitaan tentang perjalanan hidup manusia Al-Quran? Sampai Rasulullah pernah menyampaikan kepada sahabatnya, tahukah kalian orang-orang yang istimewa imannya? Siapakah ya Rasulullah? Apakah kami tidak? Kalian melihat mukjizat air yang keluar dari jemariku. Kalian melihat bagaimana aku membelah bulan dengan telunjukku. Dan kalian melihat begitu banyak mukjizat-mukjizat yang diminta oleh orang-orang yang pun saat mereka mendapatkan apa yang mereka minta, mereka juga tidak beriman kepada Rasulullah. Siapa ya Rasulullah? Apakah juga malaikat? Nah, siapa mereka yang istimewa imannya itu? Kalau ada orang-orang yang merindukanku tapi dia belum melihat aku. Rindu, tangisan karena rindu, ingin berjumpa. Tangisan akan menjanjikan seorang mempunyai iman yang ajaib menurut Nabi. Bahkan Nabi mengatakan, tahukah kalian siapakah mereka itu? Mereka itu adalah saudara-saudaraku, saudara-saudara seimanku. Mereka yang percaya kepadaku, beriman kepadaku, tapi mereka belum melihat wajahku secara langsung. Apakah kalian heran terhadap pemberitaan perjalanan hidup manusia Al-Quran, Rasulullah dan Ahlul Baitnya, hingga kalian terkesan mengejek? Tertawa ini terkesan mengejek, tetapi kalian tidak menangisi. Ada orang membanggakan tentang kelebihan-kelebihan Rasulullah, kehebatan Rasulullah, tapi mereka hanya ingin mengambil hal-hal yang mereka banggakan, tapi mereka tidak siap untuk bersedih. Pertanyaan dalam surat An-Najm ayat 59 dan 60 ini bernada keras. Dia berupa peringatan, ancaman Al-Quranul Karim, ancaman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu juga Rasulullah ini menyebutkan dalam hadisnya, Husain minni wa ana min Husain. Artinya apa saja yang kalian cerita tentang Rasulullah tidak akan pernah terpisahkan dengan Al-Husain. Di dalam surat Al-Isra ayat ke-107 dan 109, surat Al-Isra surat ke-17, Qul aminu bihi aw la tu'minu. Kalian mau beriman atau tidak beriman, silahkan. Sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur dan mereka sambil bersujud, dan mereka berkata, Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi. Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis, dan mereka bertambah khusyuk. Artinya ada tangisan sambil sujud, tangisan yang diajarkan dalam Al-Quran. Kalau Anda selesai sholat wajib, Anda tambah sujud syukur. Sujud Anda biasanya disertai dengan tangisan, akan membanggakan, akan dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat-malaikatnya. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, tahukah kalian apa yang aku akan berikan? Sampai Allah menanyakan kepada para malaikat, hai malaikatku, lihat hambaku, dia sudah menunaikan kewajiban ibadah salatnya, kemudian dia menambah lagi sujud syukurnya. Selesai salat, maka ada anjuran, dan anjuran ini hanya ada dalam ajaran orang yang berwilayah kepada Ahlul Bait. Saya pernah sujud selesai sholat di Mekah atau di Madinah.
Orang yang di samping saya rada-rada dia nggak suka, kenapa sujud lagi katanya. Biasanya yang anti sujud itu saya nggak tahu, yang nggak mau sujud itu biasanya iblis. Dalam riwayat katanya iblis capek juga mengganggu umat manusia sehingga dia datang kepada Nabi Musa. Ya Musa, kira-kira kalau saya bertaubat, apakah Allah akan menerima taubatku? Nabi Musa bilang, aku akan tanyakan kepada Allah. Ya Allah, apakah masih ada taubat untuk iblis? Allah bilang, aku tidak pernah menutup pintu taubatku. Kemudian iblis menanyakan kepada Musa, ya Allah, ya Musa tanyakan juga bagaimana caranya biar aku bisa diterima taubatnya. Nabi Musa pun menanyakan kepada Allah, ya Allah, bagaimana kalau iblis mau bertaubat? Perintahnya sama. Sebagaimana pertama kali aku menciptakan makhluk di muka bumi, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Sama perintahnya, usjudu li Adam. Sujudlah kepada Adam. Tapi Adam sudah meninggal. Datangilah kuburannya dan sujudlah. Iblis teriak, waktu hidup saja aku gak mau sujud, apalagi udah meninggal. Kadang-kadang saya teringat orang yang gak mau sujud saat itu. Tapi kalau saya selalu bikin acara majelis, biasanya saya tambah aja sujud syukur. Saya bilang mudah-mudahan iblisnya tidak ada. Dan ternyata kita temukan ketika Anda sujud syukur, ada jaminan ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu. Dan Allah membanggakan, hei malaikatku, kira-kira yang sujud setelah sholat wajibnya, apa yang kira-kira akan aku berikan kepadanya? Ya Allah, terima sholatnya, aku akan terima. Apalagi katanya Allah, berikan semua hajat-hajatnya. Ya Allah, dia punya hajat, aku pasti akan memberikan hajatnya. Apalagi, ya Allah, ridhoi mereka, aku pasti akan ridhoi mereka. Ya Allah, masukkan mereka ke sorga. Apalagi, Allah menanyakan. Diterima sholat, diterima hajat-hajatnya, diridhoi oleh Allah, dimasukkan sorga. Apalagi, malaikat menjawab, gak tahu lagi ya Allah, hanya Engkau yang tahu apa yang harus aku berikan kepada hambamu yang sujud dalam sholat setelah selesai sholatnya. Karena kita kadang-kadang ragu sholat kita ini diterima atau gak diterima. Keraguan itu beruntunglah bagi mereka yang meyakini akan riwayat sujud syukur setelah sholat. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala, hei malaikatku yang ada pada orang yang senantiasa sujud selesai sholat, kelak antarkan dia kepada wajahku, antarkan dia pada kekasihku. Wajahnya Allah adalah Ahlul Bait alaihimussalam. Dalam riwayat bagi orang-orang yang selalu mengadakan acara-acara menghidupkan hari-hari Asyura, mereka menjadi khaddamul Husain. Mereka dijamin sebagai ahli sorga, ditempatkan di tempat khusus. Saat itu para malaikat menggiring mereka untuk dimasukkan ke dalam sorga. Kemudian malaikat menanyakan kepada mereka, hei ahli-ahli sorga khaddamul Husain, yang selalu mengadakan acara-acara mengenang Al-Husain, apakah kalian ingin melihat pimpinan pemuda ahli sorga? Semua sepakat. Semua kita menginginkan selama ini kita menziarahi hanya melihat kerangkengnya, hanya melihat tempat-tempat di mana imam dikuburkan. Kadang-kadang hanya melihat, kalau arba'in, ada orang cuma hanya melihat kubah Imam Husain saja, dia berjalan dari Najaf 4 hari atau 3 hari 4 malam, 4 malam 3 malam 4 hari. Dia sampai di Karbala, dia hanya melihat wajah, kemudian dia hanya melihat kubah Imam Husain, dia cuma mengucapkan salam, ya Imam, catatlah ini ziarahnya saya untuk ayah, untuk ibuku, untuk ayah, kemudian dia balik lagi untuk ibuku. Dia cuma hanya melihat
catatlah nama mereka ya Allah, catatlah nama mereka bahwa ini ziarah langkah-langkah ini aku hadiahkan untuk mereka. Shalawat. Tentu katanya Khuddamul Husain, kami menginginkan untuk berjumpa melihat wajah ahli sorga. Dalam riwayat memang ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan jagat raya dengan cahayanya Rasulullah, Allah membagi hari-hari itu, hari di mana hari pertama bumi dan langit diciptakan. Di hari yang pertama, awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ardh kanata ratqan fafataknahuma. Ada hari Ahad, hari pertama, bumi dan langit satu. Hari Senin dan hari Selasa ketika Allah menciptakan semua isi langit. Dan itu 2 hari Allah ciptakan. Dalam riwayat katanya dari cahayanya Amiril Mukminin terciptalah semua isi langit. Hari yang ketiga dan keempat, Yaumul Arbi'a wal Khamis, itu dari cahayanya Sayyidah Zahra diciptakan semua yang ada di bumi. Yaumain khalaqas samawati wal ard min nuri Amiril Mukminin. Yaumain khalaqal aradin min nuri Zahra alaihas salam. Sehingga neraka tidak akan pernah bisa membakar Sayyidah Zahra dan para pencintanya. Karena di bumi juga diciptakan neraka dari cahayanya Zahra alaihassalam. Hari Jumat semuanya terkumpul jadi satu. Dimasukkan ke dalam tubuhnya Adam. Hari Sabtu hari sempurna, harinya Rasulullah. Sehingga semua hari dinisbatkan kepada Ahlul Bait. La yaum ka yaumika ya Aba Abdillah. Sehingga para pejuang yang sampai sekarang kita lihat bagaimana perjuangan yang disampaikan oleh Imam Khomeini, bahwa hasil revolusi Imam Khomeini dari hari-hari peringatan Asyura, dari hari-hari yang tiap harinya tiada hari tanpa Asyura, tiada bumi tanpa Karbala. Kulla yaumin Asyura, kulla ardin Karbala. Salawat. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Kulla yaumin Asyura, kulla yaumin, kulla ardin Karbala. Yaum, setiap hari, kalau kita perhatikan setiap hari ada ziarah yang harus kita baca setiap harinya. Mulai dari hari Ahad dinisbatkan ziarah kepada Imam Ali dan Sayyidah Fatimah. Kalau Anda lebih meyakini lagi ziarah itu, hari itu Anda menjadi tamunya Amiril Mukminin dan Sayyidah Zahra, dan Anda terjaga di hari itu. Kalau Anda meyakini bahwa Anda sedang dijamu oleh Amiril Mukminin dan Sayyidah Zahra. Begitu juga hari Senin, harinya dinisbatkan kepada Hasan dan Husain. Begitu juga hari Selasa dinisbatkan kepada Salasa, 3 imam. Isnin Imam Hasan wal Husain. Ahad Sayyidah Zahra wa Amiril Mukminin. Salasa, 3 imam. Ali Zainal Abidin Muhammad Baqir Ja'far Sadiq. Arbi'a 4 imam. Kemudian Al-Khamisah dinisbatkan hanya untuk Imam Hasan Askari, dan Jumat hanya Imam Mahdi, dan Sabtu hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shalawat. Bagaimana kita memahami kulla yaumin Asyura? Kulla yaumin Asyura. Kita akan tanyakan dalam riwayat kembali munajatnya Nabi Musa alaihi salam dalam kitab Majma' al-Bahrain. Wa fi hadisi munajat Musa alaihi salam qad qala ya Rabb lima faddalta ummata Muhammad sallallahu alaihi wa ali ala sairil umam. Apa yang menyebabkan umatnya Nabi Muhammad melebihi daripada umat-umatnya yang lain? Karena umat yang lain
dia tidak akan bisa masuk surga sebelum umatnya Nabi Muhammad masuk surga terlebih dahulu. Jadi kemuliaan umat Nabi Muhammad melebihi umat-umat yang lain, bahkan dalam segi amalan pun juga, dari segi banyaknya amalan, karena umatnya Nabi Muhammad amalan mereka dilipat gandakan. Setiap tahunnya mereka mendapatkan bonus 1000 bulan amalan atau 83 tahun. Kalau dia menghidupkan malam Lailatul Qadar itu sampai umurnya 40 tahun, dia mendapatkan 40 tahun kali 83 tahun. Ada riwayat yang lebih takjub lagi. Kalau Anda membaca surat Al-Qadar saja, dia diturunkan karena Nabi bermimpi melihat mimbar beliau diinjak-injak oleh kera selama 83 tahun sekian bulan. Itu kekuasaan Bani Umayyah, dan di tempat mimbar-mimbar itu dilaknatnya Amiril Mukminin, dan Nabi bersedih, nangis, kemudian turunlah surat Al-Qadar. 83 tahun itu cukup dengan satu surat Al-Qadar untuk siapa yang mengamalkan membaca surat Al-Qadar. Satu surat Al-Qadar yang Anda baca dengan keras, maka pahala membaca surat Al-Qadar itu sama seperti Anda menghidupkan malam Al-Qadar. Salawat. Kalau Anda membacanya sambil sholat, Amiril Mukminin menyebutkan pahala orang membaca surat Al-Qadar sambil sholat dilipat gandakan lagi menjadi 100 kali lipat. Ibadah kita kadang-kadang memerlukan ibadahnya pedagang untuk menutupi amalan-amalan kita yang kurang. Ada orang yang beribadah karena takut ibadahnya budak, ada orang yang beribadah karena ingin mendapatkan pahala, ada orang yang beribadah karena dia bersyukur. Ibadah yang paling mulia ibadahnya al-akhrar, ibadah orang yang bersyukur kepada Allah. Kalau Anda menjadikan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terjadi dialog antara Imam Ja'far Shadiq dengan Abu Hanifah. Ya Abu Hanifah, ya Nu'man, bagaimana kalau kau mendapatkan kenikmatan dari Allah? Kami bersyukur, wahai guruku. Imam Ja'far Shadiq adalah gurunya Nu'man. Bagaimana kalau kau dapat musibah? Kami bersabar. Inilah bedanya kami, ajaran Ahlul Bait, dengan apa yang kau dapatkan sebelumnya dari yang lainnya. Sehingga Nu'man mengatakan, laula thanatan lahalaka Nu'man. Dia sudah mengumpulkan sekian banyak ribuan hadis, tapi dia belajar 2 tahun saja, terjadi perubahan yang begitu dahsyat pada Nu'man. Bedanya ya Nu'man, kalau kami mendapatkan kenikmatan, kami bagi-bagikan kenikmatan itu. Kalau kami dapatkan musibah, kami bersyukur dengan musibah itu. Itu yang Anda baca ketika Anda membaca ziarah Asyura. Alhamdulillahilladzi. Anda sujud dalam keadaan membaca syukur kepada Allah. Azimir raziyah. Kalau Anda tahu dialog yang disebutkan di dalam kitab As-Safi, tafsir As-Safi, idh qala al-abdi alhamdulillah, apabila hambaku mengucapkan syukur kepada Allah, Allah membanggakan lagi kepada malaikatnya, lihat hambaku memujiku, aku akan tambah untuk dia nikmat dunia, nikmat akhirat, aku akan lindungi dia dari bencana dunia dan bencana akhirat. Tingkat tertinggi daripada syukur. Syukurnya kalau dia diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah puncak yang menjadi ilham yang didapatkan oleh Sayyidah Zainab alaihassalam. Sabran jamila, ma ra'aitu illa jamila. Jadi sobronnya bukan sembarang sobron, tapi sobronnya sobron jamila. Salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Rabb,
lima faddalta ummata Muhammad ala sairil umam faqala Allah jalla wa ala faddaltuha li ashri hisal qala Musa wa ma tilkal hisal allati ya'malunaha hatta amara bani Israil ya'malunaha qala Allah ta'ala as-salah waz zakah was saum wal hajj wal jihad wal jum'ah wal jamaah wal Qur'an wal ilmu wal ashura. Salawat. Ya Musa, ini langsung dari hadis qudsi, dari jawaban Allah kepada Nabi Musa. Ya Musa, yang menyebabkan umat Nabi Muhammad melebihi umat yang lain ada 10 hal. Allah memulainya dengan salat, kemudian zakat, puasa, haji, jihad, jum'ah, Quran, jum'ah, jamaah, Quran, ilmu, Asyura. Kalau Anda ingin menghafal urutan demi urutan itu, sebagaimana banyak kita sudah hafal doa taufiqat ta'ah, maka yakinilah bahwa saat Anda mengucapkan salat Anda tidak sah kalau tidak ada tazkiyah, kalau tidak ada zakat, tidak ada kesucian. Salat dan zakat Anda tidak sah. Puasa Anda tidak sah. Yang ketiga, puasa Anda tidak sah kalau tidak ada salat dan zakat. Dalam haji ada salat, ada puasa, ada zakat. Dalam jihad ada semuanya. Dalam jumu'ah tidak ada satupun jumu'ah itu terkumpul, tidak ada satupun yang ada di alam semesta ini yang tidak salat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji. Semuanya mengalami. Dan begitu juga Al-Quran, ilmu, dan Asyura. Tidak ada satupun yang tidak terjadi di dalam Asyura. Dalam Asyura ada salat, ada puasa, ada zakat, ada haji, ada jihad, ada jum'ah, ada jamaah, ada Quran, ada ilmu. Kula yaumin Asyura. Kemudian apakah Asyura itu? Sekarang kita sampai kepada makna Asyura. Qala Musa ya Rabb wa mal Asyura. Allah menjelaskan satu kalimat sih sebenarnya dengan Asyura itu. Allah mengatakan qala al-buka. Asyura itu adalah tangisan. Jadi kalau Asyura itu dalamnya ada salat, dalam salat ada tangisan, dalam zakat Anda ada tangisan, dalam puasa Anda ada tangisan. Hakikatnya salat itu kalau Anda membaca ayat Al-Quran, ketika Anda sujud, ketika Anda berzikir, Anda menangis. Kalau dalam salat ada tangisan, kalau ada puasa ada tangisan, kalau ada zakat ada tangisan, kalau haji ada tangisan, kalau jihad ada tangisan, kalau jamaah ada tangisan, jum'ah ada tangisan, ilmu ada tangisan, Quran ada tangisan. Kenapa ada orang keberatan Asyura ada tangisan? Bukankah semuanya ada di Asyura? Asyura sempurna. Tapi Allah tidak berhenti di buka. Allah ingin menjelaskan buka lebih dalam lagi. Qala al-buka wat-tabaki. Ada orang yang belum siap untuk menangis. Ada orang belum terbiasa menangis. Karena di kasratil dzunub, hati itu keras. Kalau ada orang belum bisa menangis, maka dia diajak untuk menangis, diajak untuk menangis, atau berusaha untuk berpura-pura menangis, atau berusaha untuk menangis. Jadi bukan hanya untuk orang tangisan saja, oh cengeng ini tangisan. Tidak. Al-buka
Tangisan itu adalah Asyura. Dan yang belum bisa Asyura tiap harinya kula yaumin Asyura at-tabaqi ala wuldil Mustafa. Wuldil Mustafa, dia adalah Quran yang berjalan, khuluquhul Quran. Salat Anda tidak sah. Kasih tahu kepada mereka yang tidak bisa menangis, Anda mendapatkan keuntungan dari sholawat, Anda mendapatkan keuntungan dari sholat 5 waktu, Anda mendapatkan keuntungan dari Al-Quran. Jangan baca Al-Quran kalau nggak bisa menangis. Jangan sholat kalau Anda tidak bisa menangis. Mestinya harus Anda tangisi itu. Tambah lagi cerita demi cerita dari manusia Al-Quran. Bukankah Al-Quran itu kumpulan dari semua suhuf dan semua kitab? Dan semua suhuf dan semua kitab itu tercipta, dikirimkan kepada yang terus-menerus tidak lepas untuk menangis. Makanya Nabi mengatakan, kalau kalian tahu apa yang aku tahu, kan kalian akan lebih banyak menangis daripada tersenyum. Tabaki ala wuldil Mustafa wal marsiyah. Ini riwayat langsung dari hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyampaikan, wal azza ala musibah wuldil Mustafa. Ketika kita mengucapkan di awal, hampir para maraji dan para orang-orang khatibul mimbar menyampaikan acara-acara Asyura, mereka mengucapkan salam karena mereka meyakini tidak satupun atau berapapun orang mengadakan majelis azza untuk Imam Hussein, pasti yang hadir di situ adalah manusia-manusia suci, terlebih daripada ibunya Imam Hussein Sayyidah Zahra dan Rasulullah, bahkan semua maksumin pun juga hadir, sehingga kita mengucapkan salam dan takziah kepada Rasulullah. Bagaimana kita memahami kehadiran mereka? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan otoritas kepada mereka. Di dalam surat At-Taubah ayat ke-105 Allah berfirman, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum war rasul wal mu'minun. Beramallah kalian. Ketika kita beramal, apa amalan-amalan yang mempunyai nilai di sisi Allah? Semua amal kita. Sahibul asri waz zaman mengajarkan kepada kita, walillahi walil rasuli Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita, walillahil izzatu walil rasuli walil mu'minin. Kalau Anda ingin mendapatkan izzah, kemuliaan yang sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Musa menanyakan apa yang menjadikan kemuliaan yang begitu luar biasa. Ahlil Madinah, Al-Ansar, rombongan Al-Ansar datang ke Rasulullah setelah hari Mu'akhah, hari mereka disaudarakan. Rombongan besar dari Ansar itu mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah, kami tadinya berperang, hampir tiap tahun kami berperang. Kami tadinya miskin, kami mendapatkan kekayaan. Kami tadinya berpisah antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Sekarang kau satukan, kau satukan kembali keluarga kami, kau berikan kami kekayaan kembali. Kemudian sepakat Al-Ansar itu mengatakan, minta apa saja kepada kami, kami akan berikan kepadamu ya Rasulullah. Maka turunlah ayat Al-Quran, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, ma as'alukum alaihil ajr illal mawaddata fil qurba. Mawaddata fil qurba, salawat. Diajarkan oleh sahibul asri waz zaman di dalam ziarah Ali Yasin. Kalau Anda setiap hari membaca ziarah Ali Yasin, Allah mengucapkan salam kepada semua nabi. Salamun ala Nuhin fil alamin, salamun ala Ibrahim. Salam kepada semua para anbiya. Tapi untuk Rasulullah, Allah ingin melanjutkan salamun ala Ali Yasin. Artinya nanti di akhir zaman orang-orang cuma ingin mengambil Nabi kemudian memutuskan hubungannya dengan Nabi. Mereka cuma percaya Nabi.
dan tidak lagi percaya kepada keluarga Nabi. Sekarang sudah muncul kelompok-kelompok yang mengatasnamakan akhlak mulia. Mereka mencela sebagian orang-orang yang tidak berakhlak. Kemudian dia mengklaim bahwa dia ada hubungan dengan Nabi. Yang lain-lainnya yang punya jasa itu tidak ada hubungan dengan Nabi, tapi dia berakhlak dengan akhlak mulia katanya. Makarimul akhlak itu ada 3. Silman qata'ak, wa'fu amman dolamak, a'ti man haramak. Silman qata'ak itu sambungkan yang terputus, bukan memutus yang tersambung. Pakai logika akhlak mulia yang bagaimana yang dia memutuskan yang sudah tersambung. Silman qata'ak, sambungkan yang terputus. Itu yang disampaikan oleh Nabi dalam akhlak mulia. A'ti man haramak. Berapa banyak orang yang memenggal-menggal, memutus-mutus ajaran agama, kemudian menuding yang lainnya, memutus kemudian menambah, memotong lagi, menambah, na'udzubillah min dzalik, kemudian mereka menuding yang lainnya. Thief cry thief. Jadi mereka pencuri tapi menuduh yang lain. At-tabaqi. 10 hal ini tidak bisa tidak tersambung. Tidak sah salat Anda kalau nggak ada tazkiyah. Tidak sah puasa Anda kalau tidak ada salat dan tazkiyah. Tidak sah haji Anda kalau tidak ada salat, puasa, zakat. Tidak sah salat Anda kalau Anda tidak disertai berjamaah dalam salat. Sampai riwayat Imam Ja'far Shadiq, seandainya Anda sholat di belakang orang yang berkeyakinan akidah dengan Anda pun, kalau Anda sholat di belakang mereka, Anda seakan sholat di belakang Rasulullah. Begitu afdolnya tentang jamaah ini. Sampai ada riwayat juga, seandainya Anda sendirian, sudah tidak sempat lagi untuk berjamaah, azanlah dan qomatlah. Kalau Anda sholat pakai adzan dan qomat, di belakang Anda ada jamaah para malaikat yang turun ikut sholat bersama Anda. Begitu luar biasanya jamaah, sehingga jamaah bagian daripada Asyura. Tidak pernah terputus semua doa-doa Ahlul Bait satu sama lainnya saling mengikat. Silman qata'ak wa'fu amman dolamak, a'ti man haramak. Dan ini yang harus kita tangisi kalau dia ada yang terputus. Di mimbar-mimbar, di majlis-majlis yang besar, di masjid-masjid yang hebat, ada orang yang memperbaiki sedikit masjid, kemudian dia ngambil itu masjid jadi milik mereka. Yang tadinya di masjid itu ada baca bismillahirrahmanirrahim, bismillahnya dibuang, disembunyikan dibaca dalam hati. Masjid yang besar tidak membaca bismillah, padahal bismillah bagian dari Al-Quran. Sampai ada ancaman kullu amrin zibalin la yubda'u fi bismillah fahuwa abtar fahuwa akto. Terputus, dan sengaja mereka memutus itu. Bukankah di dalam surat Al-Fatihah ada bismillah? 113 surat, 114 kali dicantumkan di dalam Al-Quran ada bismillahirrahmanirrahim. Ada jaminan, ada keutamaan. Man, barang siapa, idh qalal abdi bismillahirrahmanirrahim, bada'a abdi bi ismi wa haqqa alayya an utammima umurahu wa ubarik lahu fi ahwalih. Hei malaikatku, lihat hambaku mulai menyebut asmaku. Aku akan bereskan semua urusannya. Aku akan berkahi semua keadaan. Siapa bismillah? Siapa ar-Rahman? Siapa ar-Rahim? Dalam hadis-hadis yang disebutkan dalam riwayat Ahlul Bait, tajallinya bismillah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua ibadah Anda kalau Anda tidak menyebut asma'nya Rasulullah, tidak menyebutnya asma'nya Allah, asma'nya Allah itu adalah Rasulullah. Bi ismillah, memulai dengan asma'nya Allah,
Bahkan dalam riwayat Imam Khomeini menyebutkan apabila Anda memakan sesuatu, Anda tidak menyebut asma Allah, setan ikut serta dalam makanan itu. Kita biasanya cuma ingat pada malam pengantin saja, jangan lupa baca bismillah. Mestinya dalam semua urusan kita tidak boleh lupa dengan bismillah. Dan kita tidak boleh lepaskan Rasulullah, Amirul Mukminin dan Sayyidah Zahra dalam tajallinya bismillah ar-Rahman dan ar-Rahim. Dan itu pun juga bismillah ar-Rahman dan Rahim. Ada orang yang selama ini menghatamkan Al-Quran membaca 3 kali Al-Ikhlas. Saya bilang masih kelamaan. Anda bisa sebelum 1 detik selesai Anda menghatamkan Al-Quran ketika Anda membaca bismillahirrahmanirrahim. Karena seluruh isi Al-Quran menurut para mufassir ada 3 bagian. Bismillah adalah tauhid, Ar-Rahman adalah syariat, Ar-Rahim adalah al-ma'ad. Seluruh isi Al-Quran isinya cuma 3 hal saja. Ada tauhid, ada syariat, ada al-ma'ad. Salawat. Nabi Musa bertanya, apakah Asyura itu ya Allah? Kemudian Allah menjawab, Asyura adalah tangisan. Atau berusaha menangis untuk cucu Nabi Muhammad. Dan tidak cukup sampai di situ, mengadakan acara-acara seperti ini. Jadi mengadakan acara seperti ini yang untuk orang-orang yang jahil. Kadang-kadang jahiliyah ini kalau kita nganggap jahiliyah ini ada jahiliyah macam-macam. Ngakunya orang alim tapi dia jahil dalam bab mengadakan acara ini. Dia belum membaca hadisnya sehingga dia jahil. Jadi dia nggak tahu bahwa mengadakan acara seperti ini pun atas perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Berusaha untuk menangis untuk cucu Nabi, mengadakan acara berduka. Jadi mengadakan acara berduka ini tuntunan ada hadisnya, tapi dia nggak ketemu hadisnya. Ya udah kasihan. Kalau kita sampaikan kalau dia percaya, nggak sampaikan dia sudah jangan baca Quran. Quran itu ada manusia yang kita peringati. Dan selain mengadakan acara berduka untuk siapa? Untuk mengenang musibah putra Al-Mustafa. Kalau ada orang bisa mengadakan acara haul, dia punya orang tua. Ridallah fi ridal walidain, sukhtullah fi sukhtul walidain. Ada orang tua dari biologis. Maaf dari air kita terjadi karena air orang tua kita. Ada orang tua spiritualis. Saya sempat di Irak, sopir itu marah sama saya. Ini sebabnya mereka ziarah katanya, menyebabkan ini zahma macet. Saya bilang, Anda tidak ziarah orang tua Anda. Azur abi, azuru ummi. Saya bilang yang mereka ziarah ini ummul ummah, abul ummah. Saya bilang, matasma al hadis. Nabi bersabda, Ana wa Ali abawai hadal ummah. Aku dan Ali bapaknya umat ini. Ridallah fi ridal walidain. Siapa walidain Anda? Ar-Rasul wa Amiril Mukminin. Bagaimana kita memahami Nabi dan Amiril Mukminin, ayah kita? Dalam riwayat ketika Nabi Adam sudah tercipta dan semua isi langit, semua isi bumi, hari Jumat dimasukkan ke dalam tubuhnya Nabi Adam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memasukkan cahayanya Rasulullah ke dalam sulbinya Adam sebelah kanan dan cahayanya Amiril Mukminin dari sulbinya Adam sebelah kiri. Wa taqallubaka fis sajidin, sehingga cahaya Amiril Mukminin, cahayanya Rasulullah berpindah dari satu anbiya ke anbiya yang lainnya. Shalawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mereka enggak percaya ada manusia cahaya. Mereka cuma mengatakan khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Bukan hanya bashar,
tapi ada khalaqal insan fi ahsani taqwim. Ada khalaqal insan, al-insan, kemudian dirubah lagi, kemudian dipakai oleh kelompok-kelompok yang merasa dirinya sudah profesor, pakai ulama, pakai lagi kalimat al-insan mahalul khata' wan nisyan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan itu dipakai menjadi kaedah umum untuk membenarkan bahwa dia salah. Apa-apa kok insan mahalul khata' wan nisyan. Memang ada orang lahir sudah berdosa. Lahir kita suci. Masa mahalul khata' wan nisyan tempatnya kesalahan? Kita lahir suci, kita lahir dari sorga, dari rahim ibu kita. Rahim ibu kita berada di sorga. Lahir kita fitrah suci. Kenapa kita dikatakan mahalul khata' wan nisyan? Lupa lagi. Wa ma ansanihu illa syaitan. Yang lupa itu syaitan, yang menyebabkan lupa syaitan. Dia ingin mengatakan insan itu adalah tidak lepas daripada syaitan. Itu untuk menafikan manusia suci, untuk membuang manusia suci, sehingga mewariskan bahwa ada dosa warisan. Dan itu bukan hadis sama sekali. Al-insan mahalul khata' wan nisyan, sama sekali. Wa hamalahul insan innahu kana zaluman jahula. Diartikan zaluman jahula, tetapi dalam riwayat Ahlul Bait Amirul Mukminin mengatakan, akulah yang zaluman jahula itu di hadapan Allah. Dia insan, hakikat insan, manusia yang suci itu zaluman jahula. Coba, zaluman jahula diartikan zalim dan jahil. Artinya cuma satu. Ya, kalau Wahabiyun mengartikan segala sesuatu cuma satu arti. Kalau kita enggak. Aku diajari oleh Rasulullah, katanya Amirul Mukminin, dari satu huruf alif aku bisa membuka 1000 ilmu. Dan Anda selama ini sudah punya 1000 ilmu, cuma belum kebuka saja. Ada orang yang saya buka dalam waktu 1 detik, kamu punya 1000 ilmu. Masa Ustaz? Masa itu 1000 ilmu cuma punya Imam Ali dan Imam Ali tidak mengajarkannya? Lebih parah lagi, alif lam mim hanya Allah saja yang tahu. Kira-kira kalau Allah menurunkan sesuatu hanya Allah saja yang tahu, buat apa Allah menurunkan sesuatu itu? Kalau Amirul Mukminin berbangga, aku diajarkan oleh Nabi 1 huruf alif dan aku bisa membukanya 1000, bukankah Anda setiap malam Jumat atau setiap hari ada anjuran dari Amirul Mukminin untuk membaca Jausan Kabir? Kalau Anda ringkas semua Jausan Kabir itu cuma 1 huruf alif. Karena Amirul Mukminin menjelaskan di hadapan orang-orang Yahudi dan Nasrani ketika mereka menanyakan apa manfaatnya faedah al-hijai. Amirul Mukminin menjawab, ma min harfin illa huwa min asma illa al-husna. Amal alif Allah, la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah alif. Jausan Kabir yang 1000 maknanya, 1000 ilmunya cuma dari alif. Mendengar ini semua orang bangga dengan huruf alif. Kemudian Amirul Mukminin khutbah tanpa huruf alif untuk menunjukkan begitu dahsyatnya bahwa ini manusia memang bukan sembarang manusia. Laula Ali, sampai banyak hal yang menyebutkan bahwa ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Ada orang nggak percaya juga. Itu kan hadisnya, riwayatnya, ayatnya, semua menolak. Sampai orang mengatakan, Anda percaya password? Bukankah setiap handphone Anda ada password? Ada kuncinya, ada pembukanya? Percaya. Sekarang Anda mengatakan bahwa alif lam mim password, ha mim password, qaf password, nun password, semuanya adalah tidak tahu. Itu semuanya kunci. Kumpulkan semua password itu. Dan jumlahnya tidak lebih daripada 29. Sama dengan alif sampai ya. 29 itu mulai dari alif lam mim, Al-Baqarah sampai nun, surat Al-Qalam. Itu 29.
Kalau 29 yang huruf-huruf muqatta'ah ada pada 29 surat, kalau Anda kumpulkan semua, maka jumlahnya ada 78 huruf. Kalau dari 78 huruf itu Anda ambil huruf-huruf yang sama, maka dia tinggal 14 huruf. Dari 14 huruf itu, silakan Anda baca yang bermakna dari huruf itu. Tafsir Al-Abbas Qummi menjelaskan, Tafsir Al-Qummi menjelaskan bahwa 14 huruf itu berbunyi Ali sirat haq numsikuhu, sirat haq Ali numsikuhu, jalan kebenaran Ali, dan berpeganglah kepadanya, kami berpegangan kepadanya. Ya, Anda mau berpegangan, Anda tidak dapat jalan kebenaran. Dan memang mereka tidak percaya akan manusia suci. Terang-terangan mereka mengatakan ada kota suci, ada kitab suci, ada tempat yang suci. Manusia suci nggak ada. Ya silakan, kalau dia tidak percaya manusia suci, percaya cuma ada batu suci saja. Ya silakan Anda berharap dengan batu itu. Kita tidak berharap, kita berharap kepada manusia yang disucikan oleh Allah, dan kita dianjurkan untuk bersuci. Setiap hari kita bersuci, dan Anda tidak diterima ibadah Anda kalau Anda tidak suci. Almarhum Al-Habib Al-Walid Habib Husain Al-Habsyi mengajarkan kepada kita, Anda dapatkan pahala ibadah haji itu kalau Anda mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Semua sepakat, laisal jaza illal jannah. Orang datang ke Mekah itu pasti ahli sorga, karena dia mendatangi ada batu sorga, ada angin sorga, ada pintu sorga, ada manusia sorga. Tetapi sudahkah waktu kita mengucapkan subhanallah? Almarhum Al-Walid Habib Husain Al-Habsyi mengajarkan, saat Anda mengucapkan subhanallah pertama, kedua, ketiga, dia tidak sama artinya. Saat Anda mengucapkan subhanallah, Anda kagum dengan telinga Anda ini. Telinga ini ada telinga zahir, ada telinga batin. Anda minta kepada Allah, ya Allah, sucikan telingaku, jangan biarkan aku mendengar sesuatu yang tidak benar. Sucikan mataku, sucikan mulutku. Jadi saat kita mengucapkan subhanallah, Engkau yang maha suci, ada permohonan di kalimat itu. Soalnya saat Anda mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, Anda sudah dicatat orang yang melaksanakan ibadah umroh dan haji. Ya Musa, siapapun dari hambaku pada zaman tersebut menangis, pada setiap zaman. Siapapun yang mengenang Asyura, yang Asyura itu di urutan yang ke-10, kemudian dia kenal peristiwa Asyura itu, dia mengadakan acara untuk Asyura, kemudian dia ikut menangis dan berusaha untuk menangis dan berduka atas putra Al-Mustafa, jaminannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala, wajib atasnya untuk masuk surga dan menetap di sana. Rombongan Khuddamul Husain ketika melihat Imam Husain dipersilakan melihat pimpinan pemuda ahli sorga, karena seluruh isi sorga itu tercipta dari cahayanya Imam Husain alaihi salam. Misbahul huda wa safinatin najah. Gimana ada orang meyakini kok dari cahayanya Imam Husain? Anda tahu ada orang yang punya keahlian ilmu yang bisa mendesain satu tempat yang begitu indah. Ada tempat yang begitu indah. Dari mana keindahan itu? Dari desainnya dia, kemudian dari tataannya dia. Kalau kita meyakini tempat itu seakan-akan sorga karena hasil buah tangan karya seseorang, dan karya itu dari ilmu, dan ilmu itu cahaya, bagaimana dengan cahayanya Imam Husain? Anda tidak percaya bahwa cahaya itu yang menjadikan semua inti sorga? Semua ahli sorga ketika melihat cahaya Imam Husain, melihat wajah Imam Husain, mereka tidak akan masuk sorga kalau tidak bersama Imam Husain.
Ketika Salman yang usianya lebih dari 300 tahun ditanya, "Ya Salman, mana yang kau pilih? Ali atau sorga?" Jadi kalau kau disuruh memilih sorga dan Ali, mana yang kau pilih? Jawabannya Salman, "Apalah artinya sorga tanpa Ali?" Salawat. "Ya Musa, siapapun dari hambaku pada zaman tersebut menangis dan berusaha untuk menangis dan berduka atas putra Al-Mustafa, wajib atasnya sorga dan menetap di sana." Tidak sampai di situ. Kemudian Allah melanjutkan, siapapun yang menginfakkan hartanya, sehingga ada orang berduyun-duyun ingin menjamu tamu-tamunya Imam Hussein, ingin menjamu orang-orang yang menyebut-nyebut tentang Asyura, menangisi Al-Husain ketika mereka berjalan berdebu-debu, sakit kakinya, berdarah-darah, kemudian mereka dijamu. Mereka tentu meyakini tentang hadis ini. Siapapun yang menginfakkan, mereka mengumpulkan harta mereka selama 1 tahun cuma untuk menjamu tamu-tamunya Imam Hussein alaihissalam. Siapapun yang menginfakkan hartanya dalam rangka mencintai putra dan putrinya Nabi, atau memberi makanan apapun, baik itu berupa uang atau dia siapin makanan, maka aku akan memberkahi harta mereka. Ini pengakuan dari orang-orang yang menjamu para tamu-tamunya Imam Hussein. Dalam perjalanan Arba'in dia bilang, selama 1 tahun kita kumpulkan uang untuk menjamu tamu-tamunya Imam Hussein, dan itu Allah membalasnya. Jangan tanya, katanya. Kami dapatkan balasan berlipat-lipat ganda. Sebagaimana janjinya Allah, Allah akan memberkahi di dunia uang tersebut 70 kali lipat, dan akan dilipat gandakan lagi di sorga, serta akan diampuni dosa-dosanya. Jadi begitu dahsyatnya untuk memberi makan ini. Mudah-mudahan kita selalu memberi makan. Dan berapa banyak ayat-ayat Al-Quran menganggap Anda para pendusta-pendusta agama. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. La yahuddu ala ta'amil miskin. Tidak mau menganjurkan memberi makan saja, Anda pendusta agama. Na'udzubillah min dzalik. Tambah lagi Anda memberi makan untuk orang-orang yang memperingati hari Asyura seperti ini. Setiap malamnya ada orang yang siapin makanan dengan makanan yang lain-lainnya. Nggak salah, karena dia ingin memberi makan. Karena setiap yang dia keluarkan itu Allah akan lebihkan. Demi keagungan dan kemuliaanku, siapapun ya Musa, baik laki-laki maupun perempuan, yang mengalirkan air matanya di hari Asyura, walau hanya setetes, maka aku akan catat pahalanya bagaikan 100 orang syahid. 100 orang syahid, cuma tetesan air mata. Dalam riwayat katanya Sayyidah Zahra ketika menangis, setiap tetesan air matanya disimpan dalam botol. Kemudian air mata itu diwasiatkan kepada Amirul Mukminin, tolong ini air mata tangisan-tangisanku untuk masukkan ke dalam tempat kuburku nanti ketika aku meninggal. Shalawat. Diriwayatkan dari Amirul Mukminin, ketika aku bersama Fatimah, Hasan dan Husain, kami mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menangis. Kemudian aku bertanya, apa yang menyebabkan engkau menangis, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, pukulan pedang yang akan ditimpahkan di kepalamu, pukulan yang akan mengenai Vivi Fatimah putriku, racun yang akan diberikan kepada cucuku Al-Hasan dan terbunuhnya Al-Husain. Dalam riwayat yang lain, ketika Nabi memberi kabar kepada putrinya Fatimah, itu Rasul menangis.
Sekarang kita mendengar bagaimana riwayat demi riwayat para ma'sumin menangisi Al-Husain. Ketika Nabi memberi kabar kepada putrinya Fatimah tentang berbagai musibah yang akan menimpa anaknya Al-Husain hingga terbunuhnya, Sayyidah Fatimah menangis dengan tangisan yang memilukan. Kemudian dia bertanya, "Wahai ayah, kapan hal itu akan terjadi?" Beliau menjawab, "Di satu zaman yang saat itu sudah tidak ada aku dan engkau, juga tidak ada Ali." Maka bertambahlah tangisan Sayyidah Zahra. Kembali Sayyidah Fatimah bertanya, siapakah nanti yang akan menangisinya dan siapa yang akan mengucapkan bela sungkawa kepadanya? Nabi menjawab, "Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita umatku nanti yang akan menangisi wanita ahli baitku, sedangkan laki-laki akan menangisi laki-laki ahli baitku. Dan itu akan selalu berlangsung bela sungkawa ini setiap tahunnya. Hal itu akan terus berlangsung generasi demi generasi sampai akhir zaman. Ketika tiba nanti hari kiamat, engkau akan memberikan syafaat kepada kaum wanita-wanita yang menangisi wanita-wanita ahli bait. Dan aku akan memberikan syafaat kaum laki-laki yang menangisi Al-Husain, musibah Al-Husain. Aku yang akan mengangkat mereka dan memasukkan mereka ke surga." Wahai Fatimah, setiap mata akan menangis di hari kiamat, kecuali mata yang pernah menangisi musibah Al-Husain. Dia akan tersenyum dengan senyum yang membahagiakan, karena akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan surga. Dalam riwayat Imam Ridha alaihi salam, kejadian semisal Al-Husain dalam beberapa jam, ada 18 keluarga Al-Husain, 17 saudara-saudara dekatnya, dan ada puluhan sahabatnya terbantai. Dalam riwayat Imam Ridha menyebutkan, dalam riwayat Imam Ridha alaihi salam, kejadian semisal Al-Husain, hendaklah menangislah bagi yang hendak menangis, karena tangisan untuknya akan menggugurkan dosa-dosa besar. Kemudian beliau melanjutkan, ketika bulan Muharram tiba, ayahku tidak kelihatan tertawa, seakan ada yang mengalahkannya hingga 10 hari. Ketika tiba hari yang ke-10, hari musibah, kesedihannya serta tangisannya akan terus bertambah karena hari itu terbunuhnya Al-Husain alaihi salam. Dalam kitab Wasail juz 14 halaman 503 diriwayatkan dari Ali bin Ibrahim bin Hashim dari ayahnya, dari Zayyan bin Syabib, dari Imam Ridha alaihi salam, "Wahai putra Syabib, bila engkau menangisi terhadap sesuatu, maka tangisilah Al-Husain bin Ali, karena dia disembelih bagaikan disembelihnya kambing. Dibunuh bersamanya keluarganya sebanyak 18 orang yang tidak ada lagi yang menyerupainya di muka bumi ini, dan telah menangis 7 lapis langit dan bumi karena terbunuhnya Imam Husain dan keluarganya serta sahabatnya. Duhai putra Syabib, bila engkau menangis Husain alaihi salam hingga mengalir air matamu hingga ke dagumu, maka Allah akan mengampunimu dari semua dosa-dosamu, baik yang kecil maupun yang besar, yang banyak maupun yang sedikit. Wahai putra Syabib, bila engkau akan mendapatkan berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla dengan tanpa dosa, dan kau akan dapat diziarahi oleh Al-Husain, maka tangisilah Al-Husain. Wahai putra Syabib, bila engkau akan bebas mendatangi kamar-kamar sorga dan menjumpai Nabi dan bersamanya, maka berlepas dirilah dengan yang membantai Al-Husain. Wahai putra Syabib, bila engkau menginginkan pahala orang yang syahid bersama Al-Husain,
maka ucapkanlah saat engkau mengingat peristiwanya. Sama-sama kita akan baca. Ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan azima. Ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan azima. Ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan azima. Ya hujjatallahi ala khalqih ya sayyidana wa maulana inna wastashfa'na bika ila Allah wa qaddamnaka hajatina ya wajihan ishfa' lana ya wajihan أن تصلي على محمد نبي رحمتك وكلمة نورك، وأن تملأ قلبي نور اليقين وصدري نور الإيمان وفكري نور النيات وعزمي نور العلم وقوتي نور العمل ولساني نور الصدق وديني نور البصائر من عندك وبصري نور الضياء وسمعي نور الحكمة ومودتي نور الموالاة لمحمد وآله حتى ألقاك وقد وفيت بعهدك فتغشيني برحمتك يا ولي يا حميد. عددت لكل حول لا إله إلا الله ولكل هم وغم ما شاء الله ولكل نعمة الحمد لله ولكل رخاء الشكر لله ولكل أعجوبة سبحان الله ولكل ذنب أستغفر الله ولكل مصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون ولكل ضيق حسبي الله ولكل قضاء وقدر توكلت على الله ولكل عدو اختصمت بالله ولكل طاعة ومعصية لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم كن حجة ابن الحسن وعلى آبائه في هذه وفي كل وليا وقائدا ودليلا وأين حتى تسكنه وتمتعه وامنن علينا برضاه وامنن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيرا ما ننال بسعة من رحمتك وفوزا عندك. اجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابة واجعل أرزاقنا به مبسوطة وهمومنا به مقفية
وحوائجنا به مقضية وأقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها كرامة عندك ثم لا تصرف عنا بجودك واسقنا من حوض جده محمد صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريا رويا سائغا حنيئا لا أظمأ بعده أبدا إنك على كل شيء قدير صل على محمد وآل محمد اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية صدق النية وإرفان الخرم وأكرمنا بالهدى الاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماءنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى المرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والساعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الغزاة بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للحجاج والزوار بالزاد والنفقة واقض ما أوجبت عليه من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبكي الليل والنهار ولا جعله الله أهدي منا لزيارتكم السلام على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. Sekali lagi, السلام على الحسين علي بن الحسين وعلى warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. النبي عليه الصلوات